harus turunin dulu kemana? Oh, di situ aja. Ini nih. Ampun, itu aja. Kayak kenal tuh. Woi, San. Woi. Oh, San, lu ngapain sih? Ya nih, neduh aku juga. Neduh juga. Oh, lu dari tadi manyun kayak gitu kenapa? Pengen coba lihat ke atas. Ih, biasa aja kali. Nah, lihat sebentar. Oh, ini MBS. Serius, kamu nggak tahu MBS? Ya lu, nih ya, aku kasih tahu MBS apaan. MBS itu manajemen berbasis sekolah loh. Masa kamu nggak tahu sih? Nih, aku sebagai sahabat kamu bakal kasih tahu MBS itu apaan. Sahabat apaan? Jadi, MBS itu adalah kewenangan penuh sekolah dalam mengatur pendidikan, pengajaran, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber daya insani serta barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan sekolahnya. Nih, selain itu juga ada nih keuntungan dari MBS ini. Kalau pengen tahu dengerin ya. Oke. Ya, yang pertama itu kewenangan sekolah dalam membawa pengaruh secara langsung kepada peserta didik ya. Yang kedua itu bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokalnya. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Tuh kan, pasti yang gak enak dari MBS ini, enak banget kan, apalagi sumber daya lokal. Jadi Indonesia bakal terus maju nih guys. Nih, setelah itu kalau lu masih penasaran dengan MBS-nya, lu bisa buka landasan dari MBS itu ya. Ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau juga UUSPN pada pasal 51 ayat 1 dan 2. Lu buka aja di situ, dan selain itu juga banyak landasan dasarnya. Lu tinggal cari-cari aja gitu. Selain itu juga ya, MBS ini juga mempunyai sekolah itu harus ada loh. Alasannya kenapa? Ya alasannya gampang lah. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang kedua nih, untuk mengetahui kebutuhan sekolah. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat nih ya, menciptakan transpirasi dan juga demokrasi yang sehat. Terbuka nih transparasinya gitu secara dan demokrasi ya kita. Lalu yang keenam ya, sekolah berkompetensinya itu secara sehat, sedangkan sekolahnya lain gitu kalau kita menerapkan MBS ini. Nah, yang ketujuh nih, kalau lu pengen tahu lagi ya, nih sekolah dapat secara cepat nih merespon aspirasi kita. Jadi yang kedelapan nih, sekolah melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Tuh kan, apa sih yang gak enak dari MBS ini kalau kita menerapkannya dalam sekolah? Nah, maka dari itu nih, kalau aku bikin sekolah nih ya, aku bakal terapin MBS ini. Kalau pengen sih, nih selain itu ya, tujuan dari MBS ini bagus-bagus loh. Kalau lo pengen tahu, nih ya, yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Tuh, meningkatkan kan? Enak banget. Lalu yang kedua nih, meningkatkan kepedulian warga sekolahnya dan masyarakat. Tuh, udah meningkatkan mutu pendidikan, kepedulian masyarakat dan warga sekolahnya. Enak kan? Udah itu meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Tuh, enak banget kan? Selain itu, ada manfaat MBS-nya loh. Kalau pengen tahu, nih, gue kasih tahu. Yang pertama, kebijakan dan kewenangannya itu di bawah kewenangan sekolah itu membawa pengaruh langsung. Jadi secara langsung tuh. Lalu
Terus yang kedua sumber dayanya tuh lokal, mempekerjakan budaya-budaya lokal kan. Enak banget tuh. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Enak bukan? Nah, yang keempat nih, adanya partisipasi bersama. Jadi kita kalau punya pendapat sesuatu, ya kita bisa demokrasi kan. Enak tuh. Makanya pengen banget aku juga kalau mendirikan sekolah menggunakan MBS ini. Aku tuh udah cari-cari. Setelah itu ya, ada 18 standar pengolahan sekolahnya. Yang pengen tahu yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar potensi. Yang keempat adalah standar sekolah pendidikan. Maksudnya itu pendidikan itu maksudnya adalah orang yang dalam mengajarnya ya, dan tenaga pendidikan maksudnya. Ya, pendidikan yang mengajarnya, kalau tenaga pendidikan yang membantu orang-orang yang di sekolah gitu ya. Nah, lalu yang kelima itu standar sarana dan prasarana. Yang keenam itu standar pengolahan. Yang ketujuh nih, standar pembiayaan. Nah, yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Wah, enak kan? Di situ sudah, kalau kamu pengen itu udah ada 8 standar yang aku tadi sebutin ya. Tinggal cari aja pengertiannya yang lain. Kalau kamu masih kurang dari aku, kan banyak banget buku-buku yang ada, apalagi internet yang udah teknologi yang semakin canggih, kamu tinggal buka-buka aja. Nah, terus jadi ngerti nggak MBS apaan? Nah gitu dong. Gue kembaliin. Ngomong-ngomong, itu tuh buat apa? Oh, ini. Sebenarnya ini itu, makasih banget loh. Sebenarnya ini itu tugas ini buat hari ini, kalau kamu tahu ya. Terima kasih jawabannya guys. Dadah. Jadi dulu ya.